Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk menghubungkan HP Android seperti ini ke internet menggunakan koneksi kabelan gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi apa sih yang kita butuhkan untuk menghubungkan kabelan ini ke handphone gitu ya. Jadi yang pertama kita butuh yang namanya USB tulan teman-teman. Baik, seperti ini contohnya. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya. USB tulannya seperti apa itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri gitu. Atau juga bisa yang seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini udah saya bahas di video sebelumnya ya. Oke, ini USB tulan gigabit yang udah ada input DC-in ya, dari 12 volt menuju ke 5 volt. Jadi dia bisa mengecas HP gitu ya teman-teman, secara bersamaan gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan USB tulan yang ini ya. Kemudian yang kedua, kita perlu yang namanya USB OTG ya. Nah, baik ya, seperti ini. Ini saya buat sendiri, teman-teman. Dari kabel data robot ya. Ini teman-teman bisa buat sendiri atau beli yang lebih bagus dari yang biasa gitu ya. Jadi jangan yang gampang tersenggol, terputus gitu ya, teman-teman. Saya sarankan yang pakai kabel agak panjangan ya. Dan di sini kita sesuaikan yang bagian ujung ke HP ini pakai yang micro USB atau yang Type C ya teman-teman. Ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, lalu di sini yang pertama, oke, yang pertama di sini saya akan mengetes speed internet dari router ISP yang saya punya gitu teman-teman. Nah, baik di sini saya akan langsung mengetesnya melalui router web UI-nya ya teman-teman. Nah, baik sebelumnya saya cek dulu di sini status. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan STB yang saya jadikan router gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut di sini saya akan ke terminal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini terminal atau konsol dari router yang saya punya gitu. Oke, langsung aja saya speed test. Oke, salah. Oke, ini speed test melalui router langsung ya. Nah, baik. Di sini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini 40, 50, 50. Dan di sini saya menggunakan ISP kartu ya, teman. Kartu SIM XL, teman-teman. Oke, jadi di 60 ya. Upload downloadnya di 60 Mbps. Oke. Nah, di sini nggak kelihatan, saya coba ulangi lagi untuk speed test dari routernya langsung ya. Nah, baik, di sini saya akan ulangi lagi speed test. Nah, baik, langsung aja start. Ini speed test by Ookla, teman-teman. Nah, jadi di sini lebih tinggi lagi malah. Downloadnya mencapai di 70-an. Ini saya load balance pakai 2 modem, teman-teman. Oke, ternyata di download di 70 MB, uploadnya di 70 MB juga.
Oke, di 68 Mbps, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Oke ya. Jadi sekarang saya akan coba untuk speed test menggunakan WiFi ya. Sebentar. Oke, jadi untuk speed test dari routernya langsung yaitu download di 70, uploadnya di 68 Mbps. Ini bisa berubah-ubah, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba tes menggunakan WiFi dulu ya, sebelum kita melakukan koneksi menggunakan kabelan gitu ya. Oke. Oke, di sini saya menggunakan speedtest VPN juga, teman-teman. Saya refresh dulu. Nah, baik, di sini teman-teman bisa lihat. Sekarang saya coba speedtest ya. Oke. Dan ternyata masih sama di 70, tetapi malah lebih tinggi ya. Karena emang berubah-ubah untuk speed dari internet di sini gitu ya. Ini pakai sinyal XL, teman-teman. Unduhnya di 72,8 Mbps ya. Unggahnya lebih kecil malah. Dan di sini untuk WiFi yang saya pakai di sini menggunakan frekuensi 2,4 GHz, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini frekuensi yang saya gunakan, router yang saya gunakan yaitu 2,4 GHz, sekitar jarak 5 meter dengan halangan satu tembok. Ini di kamar soalnya, teman-teman. Oke. Nah, lanjut kita coba cek dulu ping yang didapat dari terminal ya di 72,90. Oke, jadi ini 64, ini jitarnya 6 ya. Oke, saya akan coba tes ulang ya untuk speed testnya. Ini 72,64 ya tadi kayaknya. Oke, kita start ulang. Oke, jadi berubah-ubah karena ini menggunakan sinyal WiFi gitu, teman-teman. Nah, ini unduhnya masih stay di 60-an ya. 670-an ya, ini maksimal di 70-an tadi ya, teman-teman. Nah, di sini untuk unggahnya hampir sama seperti yang tadi, 40-an. Tapi ketika menggunakan speed test dari terminal routernya langsung gitu ya, itu hampir di 70-an ya, sama ya teman-teman, 68 ya tadi. Nah, ini ya uploadnya 68, downloadnya 70 gitu ya. Oke, jadi ketika menggunakan WiFi 2,4 itu akan terpotong banyak sih, teman-teman, karena ini HP-nya cuma support di 2,4 gitu ya. Jadi yang saya tes juga di 2,4, teman-teman. Oke, langsung aja di sini akan saya lanjutkan di kabelan ya, koneksi menggunakan kabelan. Nah, ini langsung aja kita matikan aja, teman-teman. Matikan WiFi. WiFi-nya kita matikan. Di sini saya mau udah pesawat, bisa diaktifkan, bisa enggak gitu ya. Oke, selanjutnya kita colokkan OTG ke HP gitu, teman-teman. Lalu kita colokkan ke USB tulannya, teman-teman. Oke, kita colok ke USB tulan.
Oke, hidup ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan colokkan kabelannya teman-teman. Sebentar. Nah, ini. Oke, ini dari routernya langsung menggunakan kabelan Cat 5i UTP. Oke, pastikan kalau router itu kan udah ada apa namanya? DHCP server ya. Nah, di DHCP server itu ketika udah tersambung ke HP, dia otomatis mendapatkan alamat IP. Oke, langsung aja saya colokkan, teman-teman. Oke, hidup. Nah, di sini udah tampil ya, apa namanya, logo LAN ya, lokal apa sih, Ethernet, logo Ethernet yang muncul gitu teman-teman. Oke, ini bisa didekatkan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini menggunakan koneksi kabel LAN. Nah, baik, langsung aja saya speed test di Chrome menggunakan speed test CPN juga. Oke, refresh dulu, lanjut speed test. Oke, ternyata full speed ya. Oke, di 70, 74, 77, 75. Oke, ternyata lebih tinggi teman-teman. Unggahnya masih sama ternyata. Kemungkinan untuk unggahnya emang sudah turun ya. Di sini saya menggunakan sinyal SL sebagai internetnya, menggunakan dua modem di load balance, dan juga frekuensi yang saya gunakan yaitu 2100 dan juga 1800 MHz teman-teman. Oke, saya ulangi teman-teman. Oke, ini masih menggunakan koneksi kabelan ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat masih kedip-kedip. Oke, speed meter di atas juga menunjukkan megabyte-nya teman-teman. Dan di sini sudah mulai turun untuk speed internetnya. Oke, kemungkinan sinyalnya mulai melemah ya, karena speed test berkali-kali. Oke, diunggahnya memang sepertinya turun. Kita coba cek di routernya lagi, apa memang benar dia turun teman-teman. Oke, jadi ini masih terhubung karena terhubung ke router langsung ya. Oke, speed test. Nah, baik. Downloadnya di 80-an loh. Oke, tembus di 80, 70, 79 ya. Oh, ternyata memang benar ya teman-teman. Oh, enggak. Masih di 60-an ya untuk uploadnya. Oke, sekarang saya cobakan speed test ulang ya teman-teman. Nah, ini udah speed test yang terbaru. Sekarang saya coba speed test lagi. Servernya tetap di ke CPN ya. Oke, 65, 60. Oke, 70. Mentok di 70-an. Ini kemungkinan
di antara ini ya, kabelnya atau ya kabelnya sih. Ini karena menggunakan kabel UTP 25 meter teman-teman. Oke, ternyata unggahnya masih sama ya. Unggahnya full speed di 60-an. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Unduhnya, downloadnya di 70 Mbps, unggahnya di 60-an Mbps. Oke. Jadi untuk perbedaannya nggak nggak terlalu berbeda karena ini menggunakan internet dari kartu GSM gitu teman-teman. Jika menggunakan internet dari fiber optik gitu ya, pingnya pasti lebih rendah lagi gitu teman-teman. Kemungkinan bisa di bawah 5 milisecond mungkin ya, karena langsung dari server ya. Oke, mungkin segini aja. Selanjutnya saya akan memberikan informasi lagi tentang USB Tulan ya. Nah, baik di sini saya akhiri untuk USB Tulan ngetesnya dari kabelan. Gimana sih? Speed test dari kabelan ke internet. Jadi HP mengakses internet menggunakan kabelan gitu ya teman-teman. Oke, udah kita cabut. Nah, selanjutnya di sini teman-teman. Oke. Oke ya. Nah, di sini saya bahas lagi. Jadi di sini ketika di input dicolokkan apa namanya? Adaptor 12 volt gitu ya. Nah, ini connect adaptor cumi ya. Oke. Nah, ini ya. Ini 12 volt. 12 volt berapa ampere gitu gak apa-apa, nggak masalah. Ini 1 ampere yang saya pakai. Ini 12 volt lalu di step down ke sini jadi 5 volt gitu ya. Nah, di sini saya akan coba untuk memodif ya. Mungkin di video selanjutnya bisa enggak gitu ya. Kita memodif USB Tulan yang biasa seperti ini gitu. Oke, nggak kelihatan. USB Tulan seperti ini yang biasa. Oke, ini nggak ada input DC atau input berapa volt gitu ya. Input daya eksternal gitu ya teman-teman. Nah, mungkin di video selanjutnya gitu ya, saya akan coba untuk modif USB Tulan seperti ini gitu ya, menjadi agar bisa di input eksternal gitu ya, seperti ini ya. Jadi saya akan memodifnya menggunakan konektor langsung. Ini konektor micro USB ya. Nah, ini mungkin akan saya langsungkan di sini. Saya bongkar, saya jumper langsung ya, saya paralel gitu. Kalau bisa nanti akan saya post di video selanjutnya gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah adapter micro USB to deep adapter gitu ya. Kalau teman-teman cari di Allshop seperti itu. Ini yang PCB, ini adalah deep adapter, yang ini adalah konektornya aja. Di sini saya akan menggunakan yang adapter ini aja teman-teman, karena lebih simple. Udah ada labelnya juga. Nah, seperti ini, tinggal jumper. Nah, ketika teman-teman membuat USB OTG ya, nah ini udah saya bahas juga di video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman membuat sendiri USB OTG gitu ya, ini ada sebuah label IO atau buat slave ya. Ini ketika teman-teman gabungkan ke ground, ini akan mengeluarkan daya 5 volt dari HP gitu teman-teman. Nah, ini udah saya bongkar ya. Untuk jumper pin
Nah, di ini pin slave-nya ke GND ya, atau ke ground gitu teman-teman. Nah, kalau nggak di jumper gitu ya, jadi dia nggak akan bisa mengeluarkan daya 5 volt ke keluar gitu ya. Jadi ketika kita colokkan USB ini, itu nggak akan keluar gitu ya untuk daya 5 voltnya dari HP gitu. Nah, seperti itu untuk pembuatan USB OTG. Dan untuk modifnya mungkin akan saya lakukan beberapa hari ke depan ya, menggunakan USB tulan yang biasa seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kalau pengen modif-modif ya, teman-teman bisa ikuti channel ini. Nah, ini USB tulan yang fast Ethernet ya, atau 100 Mbps gitu teman-teman. Nah, jadi ada juga yang tanya di inbox Facebook gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita nggak buat USB OTG sendiri gitu ya? Atau kita nggak perlu jumper dari sini ya? Kalau dia mau beli yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi dia mau pakai kabel data biasa gitu. Bentar. Oke. Jadi dia tuh tanya gitu ya. Kalau pakai kabel data biasa gitu ya. Nah, seperti ini kan eh yang saya tahu gitu ya. Ini nggak bakal pin slave-nya itu nggak bakal udah dijumper dari pabriknya gitu. Itu biasanya dipotong teman-teman. Kenapa nggak bisa fokus ya? Nah, ini biasanya dipotong gitu ya. Kabel slave ke ground itu dipotong. Karena itu karena ini buat OTG bukan eh, buat kabel data ya. Nah, karena pabriknya mau buat kabel data bukan buat OTG. Nah, jadi dia tuh tanya kalau pakai konverter gitu gimana gitu ya. Maksudnya USB A female to female gitu ya. USB A female to female seperti ini. Saya juga udah buat gitu ya, teman-teman. Udah bereksperimen eh, gimana sih kalau kita buat konverter aja gitu ya. Nah, ini contohnya gini. Jadi gimana kalau kita buat konverter aja dari USB A female ke female gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini atas seperti ini. Jadi dibalik ya, karena jalurnya udah sesuai. Ini atas, yang ini di bawah. Jadi jalurnya itu udah saya cek di Google pinoutnya. Nah, gimana sih kalau kita pakai ginian? Jadi kita nggak perlu modif kabel datanya gitu ya teman-teman. Oke, saya coba gitu ya. Oke, ini ya udah saya coba. Kemudian saya colokkan ke HP gitu. Oke, nggak terjadi apa-apa. Oke, nggak terjadi apa-apa. Jadi 5 voltnya itu nggak keluar dari HP-nya gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Sangat ribet sekali jelasinnya. Ya, jadi ini jawaban sekaligus eh, penjelasan eksperimen yang setelah saya lakukan gitu teman-teman. Nah, di video selanjutnya saya akan coba modif USB tulan biasa seperti ini menjadi seperti ini, biar ada input daya eksternalnya, biar bisa ngecas sekaligus ya ketika digunakan. Di sini saya nggak akan menggunakan yang 12 volt, karena jika menggunakan 12 volt gitu ya, kita perlu menambahkan step down teman-teman.
Kalau mau pakai step down juga nggak masalah sih. Tapi di sini saya akan menggunakan konektor USB aja, micro USB. Jadi langsung dari cas HP teman-teman, tanpa menggunakan step down. Jadi saya rasa lebih aman gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita tambah langsung gabungkan. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih.